Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, kesejahteraan, dan juga keberkahan. Halo anak-anakku semuanya, calon peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2022-2023. Izinkan kami dari Panitia PPDB akan memberikan penjelasan seputar perlengkapan PPDB. Selanjutnya, kami terangkan tentang berkas-berkas dan juga barang-barang yang diterimakan pada saat kami distribusikan pada tanggal 19 Maret dan juga pada tanggal 23 Maret. Semua peserta yang hadir ke sekolah, diwakili oleh Bapak Ibu Wali Murid, mengambil berkas-berkas dan juga perlengkapan. Salah satunya adalah berkas di dalam sebuah map berwarna merah dan juga map berwarna kuning. Semuanya berisi checklist serah terima barang, kemudian model baju, baik untuk anak putra maupun anak-anak putri. Kemudian juga ada daftar barang yang harus disiapkan ke pondok atau daftar perlengkapan barang yang harus dibawa saat nanti masuk ke pondok. Kemudian ada berkas tentang surat pernyataan dan juga ada lampiran daftar berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk nanti dibawa saat masuk ke sekolah atau masuk ke pondok, dan juga ada lembar untuk menempelkan foto. Itu ada semuanya di dalam map berwarna kuning bagi anak-anak putri dan ada di dalam map berwarna merah. Monggo nanti bisa diperhatikan kembali ya. Mohon diperhatikan, silakan, ini adalah daftar perlengkapan santri bagi anak putri dulu ya. Perlengkapan sekolah yang harus disiapkan oleh semua santri putri. Satu, ada tas dan juga alat tulis lengkap, ballpoint, pensil, penghapus, penggaris, label, kemudian tip X, tetapi tidak dibolehkan membawa tip X cair ya, boleh membawa label boleh. Kemudian buku tulis dan bersampul sebanyak 27 buah, kemudian ada sepatu hitam, ada 2 pasang ya, atau 2 setel sepatu hitam. Kenapa harus memiliki sepatu hitam 2? Karena dikhawatirkan kalau sepatunya salah satunya basah atau kotor, masih punya satu lagi sepatu. Kita lanjutkan kembali ya penjelasan tentang perlengkapan yang harus dibawa ke pondok untuk santri putri, yaitu ada perlengkapan mengaji berupa buku tulis 1 pak, kemudian buku gelatik ukuran sedang dan juga ballpoint Hiteco atau apapun ballpointnya terserah ya. Yang penting ballpoint berwarna hitam. Ini adalah gambaran contoh dari buku gelatik, nanti bisa dibeli di toko buku ya. Kemudian yang kedua tentang perlengkapan sholat. Perlengkapan sholat silakan dilengkapi, ada tasbih, ada mukena. Nah, untuk ketentuannya mukenanya harus mukena yang lajuran dan diutamakan mukena lajuran yang berwarna putih. Kemudian apa yang dibolehkan? Yang dibolehkan adalah mukena berwarna putih yang ada pemanisnya atau kombinasinya adalah bordir. Nah, jumlah mukena yang harus disiapkan adalah sebanyak 2 buah, tetapi yang satu sudah diredikan oleh pondok, maka tinggal mengadakan satu lagi. Yang kedua adalah tentang perlengkapan mandi, yaitu handuk, membawa 2 buah. Kenapa harus membawa 2? Nanti dikhawatirkan kalau satu handuknya sedang dicuci, masih punya satu handuk lagi yang digunakan untuk mandi. Kemudian ada sabun mandi dan wadahnya, sampo secukupnya, sikat gigi atau pasta gigi, dan juga deterjen. Itu yang harus disiapkan. Yang berikutnya yang harus disiapkan juga adalah tentang perlengkapan tidur, boleh membawa selimut ya, sebanyak 1 buah. Kemudian seragam santri. Seragam santri ini harus dilengkapi karena ada beberapa kegiatan di pondok maupun di sekolah yang menggunakan seragam santri. Seragam santri itu adalah baju atasannya berwarna putih dan roknya berwarna hitam serta jilbabnya adalah hitam. Masing-masing hanya boleh membawa 1. Adapun roknya seperti apa, silakan boleh menggunakan rok yang disukai, boleh menggunakan rok yang bentuknya A atau rok yang bentuknya rimpel, yang paling nyaman, yang penting standar untuk baju santri.
Yang berikutnya adalah kertas kado. Kertas kado atau pembungkus kado itu bisa digunakan nanti di bawah kurang lebih ada 3 buah atau bisa membawa lebih, karena dikhawatirkan nanti tidak cukup 3 buah, bisa punya cadangan, boleh membawa 5 lah ya. Nah itu nanti dipakai untuk apa? Nanti untuk alas di lemari pakaian. Jadi sebelum nanti pakaiannya dimasukkan dalam lemari, nanti harus disamaki dulu menggunakan kertas kado. Kemudian membawa sandal 1 pasang dan juga membawa hanger 1 lusin. Hangernya boleh hanger yang mana yang disuka lah ya, yang dari kawat boleh, dari plastik juga boleh. Selanjutnya yang harus dibawa untuk anak putri adalah membawa ember ukuran sedang ya, yang bisa menampung 10 liter air, dan juga membawa gayung. Yang harus dibawa selanjutnya adalah pakaian dalam. Pakaian dalam membawa secukupnya saja ya, sebanyak 6 saja, 6 pieces atau 6 buah berupa kaos dan juga celana ya, buat rangkepan. Yang berikutnya ada perlengkapan pribadi. Boleh kalau anak-anak putri membawa pembalut, minyak wangi, pedang, deodoran, hand body, ataupun minyak kayu putih dan lain-lainnya, monggo dibawa dilengkapi. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berlebihan, selain misalnya cincin dan anting-anting. Selanjutnya tidak diperkenankan membawa barang elektronik, HP apapun itu, atau jam tangan yang ada alat komunikasinya itu tidak boleh, musik box juga tidak boleh diperkenankan dibawa. Selanjutnya tidak diperkenankan membawa celana jin, kaos bergambar, dan juga benda-benda lain yang tidak sesuai dengan lingkungan pesantren. Kemudian semua barang-barang yang tadi sudah disebutkan, barang-barang tersebut harus diberi identitas nama lengkap. Namanya seperti kemarin sudah didistribusikan, bordir, nama. Itu ya perlengkapan yang harus dibawa. Baik, selanjutnya ini adalah untuk anak-anak putra. Anak-anak putra juga secara umum sama ya, seperti anak putri tadi, membawa tas sekolah, alat tulis lengkap, berisi ballpoint, pensil, penghapus, penggaris, label, dan juga sama, tidak boleh membawa tip X cair. Yang dibolehkan ya menggunakan label. Selanjutnya adalah membawa buku tulis bersampul rapi sebanyak 27 buah. Selanjutnya membawa sepatu yang warnanya full hitam 2 pasang. Kenapa 2 pasang? Sama karena jikalau nanti sepatunya kotor atau basah, masih memiliki sepatu cadangan. Selanjutnya untuk perlengkapan yang harus dibawa untuk santri putra ketika akan masuk ke pondok kurang lebih sama seperti yang dilengkapi untuk santri putri ya. Yang pertama membawa 1 pak buku biasa, kemudian buku gelatik ya. Buku gelatik sama, ukurannya adalah buku gelatik sedang. Kemudian membawa ballpoint hit eco atau ballpoint apapun, yang penting ballpoint berwarna hitam. Kemudian yaitu membawa perlengkapan sholat. Perlengkapan sholatnya adalah tasbih dan sajadah. Selanjutnya adalah membawa perlengkapan mandi, sama membawa handuk 2 buah, sabun mandi dan wadahnya, sampo, sikat gigi, pasta gigi, deterjen, itu harus dibawa ya. Selanjutnya yang harus dibawa adalah perlengkapan tidur, selimut ya, membawa selimut 1 buah, membawa pakaian dalam juga sama secukupnya, celana pendek hanya boleh membawa 3, pakaian dalam secukupnya saja dan hanya boleh membawa 6 pieces saja. Selanjutnya membawa hanger 1 lusin, membawa sendal 1 pasang, dan membawa ember ukuran sedang, yaitu yang untuk kapasitas 10 liter air, dan juga membawa gayung. Untuk selanjutnya anak-anak putra boleh membawa baju kemeja panjang maksimal 2 buah. Dan kemejanya ini sebisa mungkin yang tidak bercorak yang aneh-aneh ya. Kalau bisa yang bercorak sederhana saja, yang bukan ada gambar-gambarnya ya. Kemudian yang berikutnya celana panjang kain yang berwarna hitam, maksimal membawa 3 buah.
Kemudian membawa kaos pendek yang tidak bergambar sebanyak 3 buah. Bolehlah ada tulisan-tulisannya sedikit sebagai pemanis, tetapi bukan tulisan-tulisan yang berbau anarkis atau tulisan-tulisan yang tidak pantas, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tidak diperkenankan membawa celana jin, kaos bergambar, dan juga benda-benda lain yang tidak sesuai dengan lingkungan pesantren. Kemudian juga tidak diperkenankan membawa barang-barang elektronik seperti HP, kemudian box musik, atau juga membawa jam tangan yang ada alat komunikasinya. Tidak diperbolehkan. Nah, barang-barang tadi yang sudah disebutkan untuk dibawa ke pondok, semuanya wajib diberi nama atau diberi identitas yang sudah dibagi dari sekolah. Kemarin ada bordir nama. Jikalau masih kurang, boleh nanti baik anak-anak putra maupun anak-anak putri untuk menambah bordir sendiri. Agar nanti semua pakaian, semua baju yang dimiliki dan perlengkapan semuanya memiliki identitas nama. Nah, adapun nanti map merah dan map kuning yang sudah diterimakan oleh semua peserta, nanti semuanya diharapkan kembali ke sekolah berisi kelengkapan-kelengkapan berkas yang sudah ditentukan, ya. Kelengkapan berkas yang sudah ditentukan apa saja? Satu yang harus dibawa ke sekolah adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jika sudah ada, jika belum ada ya menyusul tidak apa-apa. Yang kedua ada fotokopi SKHUS. Kemudian ada fotokopi kartu NISN. Ada fotokopi kartu keluarga, ada fotokopi kartu KIP atau sejenisnya, kemudian ada fotokopi kartu vaksin, dan juga ada pas foto ukuran 3x4 sebanyak 10 buah. Nah, adapun untuk berkas-berkas dalam bentuk fotokopian semuanya dibuat dalam bentuk rangkap 3. Semuanya dimasukkan kembali ke dalam map berwarna kuning untuk anak putri, urutannya lengkap. Kemudian untuk anak putra pun sama, dimasukkan kembali di dalam map berwarna merah. Dan jangan lupa kembali juga adalah surat pernyataan bermaterai. Semua santri Pondok Miftahul Huda Kroya dan juga semua siswa SMP Masjidul Kroya program intensif wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai berupa kesanggupan untuk tunduk pada semua peraturan yang berlaku di sekolah maupun semua peraturan yang berlaku di pondok. Lanjut lagi yaitu checklist barang-barang yang diterima santri putra. Perlengkapan yang diterima santri putra adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan berupa pakaian OSIS, pakaian pramuka, dan pakaian identitas. Kemudian bahan koko, ada koko hijau, koko putih kombi batik biru, dan juga ada koko putih kombi batik coklat. Kemudian ada baju olahraga sekolah dan juga ada baju olahraga pondok. Kemudian ada 2 peci, yaitu peci NU dan peci polos. Kemudian ada 3 buah sarung. Sarung hijau 1 dan 2 sarung hitam. Kemudian ada atribut sekolah lengkap dan atribut pramuka, serta ada bordir nama. Kita lanjut kembali checklist barang yang diterimakan untuk anak-anak putri. Masing-masing menerima bahan berupa pakaian OSIS, pakaian pramuka, dan juga pakaian identitas. Kemudian menerima bahan gamis sebanyak 3, yaitu ada gamis berwarna hijau, ada gamis berwarna koral, ada gamis batik. Selanjutnya menerima 2 baju tidur, 2 style baju tidur ya. Kemudian yang berikutnya menerima baju olahraga sekolah dan juga olahraga pondok. Sekali lagi, yang terdapat kerudung hanya olahraga pondok. Olahraga sekolah, kerudungnya nanti mengikuti seragam kerudung sekolah. Berikutnya adalah kerudung yang diterimakan. Ada 6 jenis kerudung yang dibagikan kepada semua santri putri. Ada 3 kerudung sekolah dan juga ada 3 kerudung pondok.
Berikutnya ada atribut OSIS lengkap dan juga atribut pramuka, serta yang terakhir ada bordir nama. Itu barang-barang yang diterimakan untuk santri putri. Untuk selanjutnya ada daftar-daftar barang yang penyerahannya atau pembagiannya nanti akan dilakukan di pondok. Apa saja bagian nanti yang dilakukan di pondok dibagikannya adalah ada spray, sarung bantal, ini semua baik untuk putra maupun putri dilakukan di pondok. Pembagian tempat makan dan juga tempat minum nanti dilakukan di pondok ya. Kemudian ada pembagian songkok dan juga baju pondok, ini khusus untuk anak putra juga dilakukan di pondok. Nah, untuk anak putri nanti ada pembagian jas alma mater juga dilakukan di pondok. Untuk mukena juga akan dibagikan di pondok. Nanti ini khusus untuk putri. Adapun nanti kitab juga akan dibagi di pondok bagi semua anak putra maupun anak-anak putri. Lanjutkan kembali tentang penjelasan bagaimana untuk menjahit baju OSIS-nya. Untuk baju OSIS untuk anak putri lengan panjang, untuk anak-anak putra lengan pendek. Adapun baju OSIS untuk roknya itu putri roknya rimpel. Jadi dari sini dari tempat sabuk di sini ke bawah itu rimpel. Tetapi rimpelnya rimpel yang jarang atau yang arang, bukan rimpel yang rapat ya. Kemudian untuk baju OSIS putra lengan pendek dan celananya standar, celana panjang di saku kanan kirinya di samping. Kemudian untuk menempelkan logo OSIS itu di tempat saku logo OSIS, kemudian di atasnya ada bendera, di sebelah kanan sini ada nama, di lengan tangan kanan ada lokasi, di lengan tangan kiri ada logo yayasan. Bahan pramuka. Untuk bahan pramuka, cara menjahitnya baik anak-anak putra maupun anak-anak putri semua bajunya berlengan panjang. Ya, anak putra bajunya juga lengan panjang, anak putri juga bajunya lengan panjang. Anak putri roknya sama, dari tempat sabuk ke bawah rimpel. Rimpelnya rimpel yang jarang, bukan rimpel yang rapat ya. Rimpelnya yang rimpel besar-besar seperti ini. Kemudian untuk anak-anak putra itu saku di celana panjangnya ada tambahan saku nih di sebelah paha sini, di samping di luar di sini ada saku, di sebelah sini juga ada saku, kemudian ada saku di dekat pinggang sini satu, di sini juga satu, di belakang satu, di belakang satu. Jadi kalau anak-anak putra untuk celananya sakunya ada di saku atas 2, di samping sini ada 2 dan di belakang ada 2. Itu bedanya. Kemudian untuk anak-anak putra dan anak-anak putri nanti untuk baju pramukanya pada bagian lengan sini di tangan ini ada kancingnya ya. Ada kancingnya untuk bagian tangan. Di sini dipasangi kancing untuk baju pramukanya. Penjelasan tentang baju identitas. Untuk baju identitas anak-anak putra dan anak-anak putri sama dengan baju identitas OSIS ya. Kalau anak-anak putra baju identitasnya lengan pendek, anak-anak putri sama lengan panjang, dan roknya sama, rimpel dari tempat sabuk ke bawah rimpel. Untuk anak putra bajunya lengan pendek, menempelkan nama di sebelah kanan ya. Dan untuk baju identitas baik putra maupun putri semuanya dipakainya itu di luar. Jadi dikeluarkan cara memakainya. Oleh karena itu dalam menjahit baik anak-anak putri maupun anak-anak putra nanti bajunya dibuat panjang sampai menutupi area bokong atau bagian belakang ya. Jadi paling tidak sampai di sini ya, panjang bajunya kurang lebih sekitar 70 cm. Agar apa? Agar menutupi area belakang ya, dan untuk baju identitasnya. Penjelasan tentang bahan berwarna hijau bagi anak putra dan anak putri. Bagi anak putri untuk bahan gamis berwarna hijau dibuat dengan model seperti ini. Untuk anak
anak-anak putra dibuat dengan model seperti ini, nggih. Nah, otomatis untuk kain yang banyak itu sebagai warna utamanya dan kain yang jumlahnya sedikit sebagai kombinasinya. Untuk menjahit pakaian, baik pakaian OSIS, pakaian gamis ataupun semuanya, pakaian diusahakan dalam ukuran yang lebih besar sedikit, ya, jangan terlalu ngepas. Syukur bisa dilebihi sekitar 2 atau 3 cm lebih lebar bajunya, karena anak-anak kan masih dalam proses pertumbuhan, sehingga nanti ketika masuk di sekolah 1 tahun ke depannya bajunya masih bisa dikenakan. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan bahan koko putih dengan batik coklat dan juga baju warna koral dengan batik coklat, ya. Untuk anak putri, baju koral warna ini dijahit modelnya ini, kemudian di bagian tangan ini saja kombinasinya, ya. Di bagian tangan saja kombinasinya dengan menggunakan kain batik yang ada. Kemudian untuk anak-anak putra semuanya, baik baju kokonya yang hijau, yang putih, kedua-duanya menggunakan model yang sama, kombinasi pada daerah kerah dan juga pada bagian kancing saja untuk anak-anak putra. Selebihnya untuk model gamis, baik gamis 1, gamis 2, gamis 3, semuanya kembali pada kreativitas menjahit di dalam menjahit dan ukuran jahitannya kalau bisa lebih longgar, lebih lebar dari ukuran badan yang sekarang, karena diharapkan anak-anak masih pada tumbuh kembang, nanti bajunya masih bisa dipakai untuk 1 tahun ke depan, ya. Jangan sampai nanti baru setengah tahun masuk bajunya sudah pada sesek atau nggak muat lagi, karena bajunya membuatnya secara ukurannya ngepas badan sekali. Jadi untuk baju baik koko maupun baju sekolah maupun baju gamis, semuanya diusahakan dijahit dengan ukuran yang lebih besar sedikit. Ngaten nggih. Selanjutnya adalah ini untuk koko yang warnanya putih dan juga tentang gamis batik untuk putri. Untuk koko putih batik kombi birunya putra juga sama dijahit seperti ini. Untuk semua baju koko putra semuanya dibuat dalam bentuk yang senada, simple, kombinasi hanya di bagian kerah dan di bagian kancing saja. Kemudian untuk batik, anak-anak putri ada yang menerima batik dengan warna yang mungkin tidak sama, tetapi semuanya mendapatkan motif yang sama, karena memang untuk batik ini ada beberapa warna yang memang semuanya harus dibagikan secara merata ke semua anak. Tidak bisa semua anak mendapatkan warna yang sama, jadi masing-masing ada yang kebagian mendapatkan warna krem, ada yang mendapatkan warna hijau, tetapi motifnya semuanya sama karena batik ini semuanya berwarna seri, seperti itu. Adapun untuk menjahitnya juga sama, ya, ukurannya lebih besar sedikit. Ini adalah paparan tentang seragam olahraga sekolah dan olahraga pondok. Olahraga sekolah itu yang berwarna orange, ini tidak ada kerudungnya, ya, tidak dilengkapi kerudung. Adapun olahraga sekolah tidak dilengkapi kerudung, untuk olahraga pondok dilengkapi dengan kerudung. Adapun olahraga sekolah kerudungnya nanti menggunakan kerudung OSIS atau kerudung pramuka ataupun kerudung identitas, tergantung nanti olahraganya jadwalnya hari apa, khusus untuk anak-anak putri. Anak-anak putra pun sama, mendapatkan baju olahraga orange sekolah dan juga mendapatkan olahraga pondok. Secara garis besar bagaimana memberi identitas pada pakaian seragam. Semuanya, ya, baik baju koko, baju gamis, baju sekolah lainnya, semua menempelkan nama di bagian kanan seperti ini yang ada di kaos. Jadi kalau baju OSIS ya di sini, baju pramuka ya di sini, baju koko ya di sini menempel namanya, baju gamis juga menempel namanya di sini. Terus bagaimana dengan rok atau celana? Kalau celana OSIS, pramuka, identitas, silakan diletakkan di tempat sabuk. Kemudian bagaimana dengan celana olahraga? Ditempatkan di bawah ini, karet, ya, di bawah karet untuk celana, di sini bordir namanya dipasang di sini. Bagaimana dengan sarung nanti? Sarung ada di bawah. Penjelasannya boleh di bawah sarung. Nah, untuk gamis di sini, semuanya menempelkannya di sebelah kanan. OSIS,
pramuka, identitas, baju olahraga atasan, baju olahraga pondok, sekolah, dan pondok semuanya di sini. Baju gamis semuanya di sini. Penjelasan untuk menempelkan bordir nama. Adapun untuk penempelan nama untuk baju tidur kurang lebih sama seperti halnya penempelan nama untuk pakaian yang lainnya. Untuk baju tidur sama, ditempel di sebelah kanan untuk namanya. Adapun untuk di bagian celana di bawah, ini di bawah karet pinggang untuk penempelan namanya. Nah, ini serupa sebenarnya dengan pakaian yang lainnya seperti baju olahraga, baju sekolah dan lain sebagainya. Hanya saja kalau baju sekolah di bagian celananya tepat di tempat sabuk. Berikutnya adalah penjelasan mengenai peci dan sarung. Untuk semua anak putra mendapatkan 2 peci dan 3 sarung. Sarung yang pertama warnanya hijau dan ada sarung yang berwarna hitam sebanyak 2. Adapun peci, ada peci polos dan peci NU. Keduanya mendapatkan, anak-anak putra mendapatkan 2 peci. Ada yang mungkin berbeda merek tetapi secara sama isinya, yaitu ada peci NU dan ada peci polos. Untuk peci yang diterimakan dan sarung yang diterimakan untuk anak putra ini karena kemarin persediaan dari toko penyedianya tersedia barangnya jenis tersebut. Tapi secara kualitas dan harga sama. Untuk menempelkan nama pada sarung adalah boleh ditempatkan di sini di bawah atau kalau bisa di bagian atas ditempel namanya di bagian atas. Di bagian atas, tempat atas biasanya dipakai untuk bagian atasnya ditempel nama di sisi sini ujungnya. Selanjutnya untuk pemasangan bordir nama atau identitas nama bagi semua perlengkapan. Jadi secara standar kalau nama itu baik di mukena, ini di sebelah kanan sebelah sini yang pantas dan juga indah, yang rapi, tidak ditempel di tempat yang membuat lucu, misalnya di sini jangan jadi ditempatkan di tempat yang sesuai, yang pas, yaitu di sini di bagian atas ini. Sama seperti halnya baju-baju atasan lainnya semuanya ditempel di sini, di gamis, di koko, di baju sekolah semuanya di sebelah sisi kanan. Adapun untuk perlengkapan seperti sajadah boleh ditempel di sini Kemudian untuk perlengkapan seperti anduk boleh ditempel di sini. Nanti untuk sarung di bagian atas, sarung namanya jangan terbalik posisi namanya. Kemudian di bagian celana semuanya diberi identitas dengan posisi yang sesuai atau yang pas. Yang penting semua baju, intinya semua baju harus ada memiliki identitas nama. Selanjutnya yaitu tentang bordir nama. Untuk bordir nama, semua anak putra menerima sebanyak 30 bordir nama dan anak-anak putri menerima sebanyak 35 bordir nama. Bordir-bordir nama itu akan diisi tempel untuk baju sekolah semuanya, baju sekolah atasan baik OSIS, pramuka, identitas di bagian atas sebelah kanan diberi identitas nama. Untuk baju OSIS bawahan, kemudian baju OSIS identitas bawahan dan juga pramuka bawahan juga diberi nama di bagian tempat sabuk. Adapun gamis koko semuanya diberi nama di bagian atas sebelah kanan. Kemudian sarung, handuk, sajadah dan mukena semuanya diberi nama, ditempel yang rapi di tempat yang indah dipandang. Yang paling penting utamanya pemberian identitas nama adalah untuk mempermudah mengenali pemilik dari perlengkapan tersebut. Demikian juga dengan perlengkapan-perlengkapan yang belum disebutkan seperti baju santri, kaos yang dibawa dari rumah, baju-baju yang dibawa dari rumah, pakaian dalam yang dibawa dari rumah, kemudian ada lagi barang-barang lain yang memang harus diberi identitas, mohon diberi identitas nama, ditempel di bagian yang mudah dilihat dan juga tidak tidak pada posisi yang aneh ditempel di tempat yang tepat atau menjadikan indah dipandang seperti itu untuk perlengkapan bordir namanya. Adapun hal-hal lain yang mungkin masih ada secara teknis belum
dijabarkan, nanti bisa ditanyakan secara wapri kepada panitia. Tapi insya Allah semua paparannya sudah mencakup keseluruhan G. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan kami tentang perlengkapan PPDB. Selebihnya dari itu nanti ada informasi-informasi tentang kapan masuk sekolah, kapan untuk bisa masuk sekolah sesuai jadwal. Nanti akan kami share informasinya melalui grup PPDB. Grup PPDB nanti jikalau memungkinkan akan menggabungkan semua peserta dalam satu grup. Jikalau nanti grup itu bisa menampung secara keseluruhan, kemungkinan nanti akan digabungkan dalam satu grup. Tetapi kalau tidak memungkinkan secara keseluruhan berada di dalam grup yang sama, maka grupnya akan tetap dalam 2 kelompok atau 2 grup. Anakku sekalian, calon peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023, sekelumit tentang Pondok Pesantren Miftahul Huda Kroya. Ini adalah pondok putra, tempat nanti anak-anak putra akan tinggal selama menempuh pendidikan di SMP Masjidul Kroya program intensif dan di Pondok Pesantren Putra Miftahul Huda Kroya. Di sini mereka akan tinggal bersama di tempat yang sama untuk bersama-sama mengikuti kegiatan belajar dan juga mengaji di sekolah maupun di pondok nantinya. Selanjutnya ini adalah sekelumit tentang gambaran kamar tempat tinggal anak-anak santri putra. Ini adalah kamar untuk anak-anak putra. Masing-masing kamar ada beberapa bed tempat tidur. Satu kamar itu kurang lebih berisi 12 anak untuk anak-anak putra. Selanjutnya anak-anak putri. Untuk anak putri ini adalah sekilas tentang Pondok Putri Miftahul Huda Kroya. Gambaran Pondok Putri demikian. Ini adalah tentang sekelumit gambaran tentang kamar di Pondok Putri. Kamar di Pondok Putri dengan bed 2 bed atas bawah. Kemungkinan nanti kapasitas kamar berisi antara 20 sampai 24 anak. Ada yang mungkin kamar lebih besar dengan daya tampung yang lebih banyak lagi, tetapi rata-rata kamar berkapasitas 20 sampai 24 anak untuk kamar di Pondok Putri. Adapun untuk kamar standar insya Allah sudah disiapkan oleh pondok dalam kondisi yang insya Allah nyaman. Demikianlah penjelasan kami tentang bagaimana perlengkapan-perlengkapan PPDB atau perlengkapan-perlengkapan siswa baru atau santri baru yang harus disiapkan sebelum nantinya akan masuk ke pondok pada perkiraan adalah bulan Juli tahun pelajaran 2022-2023. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan disampaikan. Kami menunggu kehadiran kalian semuanya di sekolah dan di pondok kami SMP Masjidul Kroya program intensif dan Pondok Pesantren Mifda atau Miftahul Huda Kroya pada bulan Juli yang akan datang. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.